Halo sahabat Anugerah, pada hari ini kita akan mengulas mesin UTC tipe CPVS 500, di mana pada akhir-akhir ini mesin tipe ini menjadi sangat hit dengan penjualan yang sangat banyak sekali. Mari kita ulas satu-satu. Sekarang mari kita ulas mengenai spesifikasi mesin ini ya. Mesin CPVS 500 ini adalah digital inverter mesin dengan spesifikasi 500 ampere, 60% duty cycle dan 100% duty cycle pada 387 ampere. Sekarang mari kita lihat fitur-fiturnya. Oke. Jadi untuk aplikasi mesin ini bisa untuk proses micmac, bisa juga untuk proses MMA. Kalau kita pindah, nah sekarang proses MMA ya. Nah pada saat proses MMA, kontrol current ya atau ampere itu adalah di knob yang paling kiri ya. Kita lihat, misalnya kita mau ngelas menggunakan berapa ampere ya, kita setting di sini. Kemudian knob yang paling kanan ini adalah untuk arc control ya. Nah voltasenya bagaimana? Voltasenya akan otomatis mengikuti. Oke, kita tinggal pada saat MMA ini di mode MMA. Sekarang kita rubah di ini stanglasnya, yang tadinya ini adalah ke wire feeder ya, kita tinggal masukin stanglas yang untuk MMA, untuk stick, dan kita arahkan pasang di sini, ready untuk pengelasan MMA. Oke. Oke, selanjutnya kita akan bahas untuk fitur micmac. Beberapa indikator yang harus kita perhatikan. Yang pertama ini adalah untuk welding mode-nya. Pastikan ada di indikator micmac ya, karena ini di sini ada dua indikator ya, bisa micmac, bisa MMA. Nah, kita harus ada di micmac. Kemudian yang kedua ini adalah untuk crater fill ya. Mode di crater fill ada 3 pilihan. Yang paling atas ini adalah untuk 2T. Yang kedua ini adalah untuk 4T. Dimana pada saat 4T itu berfungsi crater filler current dan crater filler voltage. Indikator yang ketiga ini adalah untuk spot welding. Kita bisa menggunakan knob yang paling kiri untuk interval time-nya. Kita coba untuk pengelasan di 2T. Berikutnya adalah untuk gas test. Jadi kita harus pastikan ya, kita pencet dan gas harus keluar dari ujung tos ya. Pastikan gas keluar. Berikutnya yang harus kita perhatikan adalah wire diameter. Di sini ya ada 3 pilihan wire diameter, 1,0, 1,2 dan 1,6 ya. Bagaimana kalau kita mau ngelas untuk kawat diameter 0,8 ataupun 0,9? Tidak perlu khawatir. Jadi setting kita taruh di diameter 1,0, tetapi nanti pilihannya adalah di individual. Nanti kita bahas lebih lanjut ya. Berikutnya adalah untuk setting gas. Setting gas di sini ada 2 indikator. Yang pertama adalah menggunakan gas CO2. Yang kedua adalah mix gas. Di sini ada pilihan 80% argon, 20%-nya adalah CO2. Kita sesuaikan dengan gas yang kita pakai. Berikutnya adalah untuk pilihan voltage adjustment-nya. Ya, kita bisa menggunakan individual
pada saat indikator hidup di individual, berarti pada saat ngelas, ya, kita harus setting ampere tersendiri. Bisa dilihat, saya putar knob ampere di sini, ataupun voltage tersendiri, ya. Kalau kita menggunakan mode sinergik, oke, kita pindah ke sinergik, cukup kita lihat di sini, Pak. Jadi mungkin bisa dilihat di sini, Pak Yana. Jadi untuk di bagian wire feeder itu di sini ada remote, ya. Ini ada knob yang pertama, ini adalah untuk setting ampere atau current. Knob yang kedua ini adalah untuk setting voltase. Nah, di tengah ini ada itching, ya, untuk mengeluarkan kawat. Nah, pada saat sinergik, ya, ini knob voltase kita harus arahkan ke atas, ya, lurus dengan ini tanda di atas, lurus, dan kita tinggal putar saja ampere sesuai dengan kemauan kita. Coba kalau kita lihat di display, ya. Sekarang modenya sudah sinergik, kita lihat, ya. Pada saat ampere berubah, voltase juga berubah. Berikutnya, kita harus ke itching, ya, keluarkan kawat. Jadi kita kawat las ini sudah kita pasang. Nah, tapi sebelumnya harus dipastikan bahwa vitrol sudah sesuai dengan diameter kawat yang kita pakai. Karena kalau vitrol terlalu besar, nanti bisa slip dan hasil pengelasan tidak bagus. Ya, ini sudah kita pastikan diameter kawat sesuai dengan vitrol yang kita pakai. Kita masukkan. Dan di sini juga ada setting untuk kekerasan, ya, di vitrol. Kita harus adjust sesuai dengan standar. Di sini ada indikatornya, ya. Nanti bisa dilihat di bagian samping. Untuk kawat 1,2 dia harus ada di pressure berapa, ya. Setelah itu, sebelum kita itching, kita harus buka nozzle, ya. Di sini ada nozzle, ya. Kemudian di sini ada orifice, ya, ini keramik. Hati-hati, ya, pada saat buka jangan sampai jatuh dan pecah. Di sini ada kontak tip. Pastikan lubang kontak tip yang dipakai sama dengan diameter kawat. Kalau tidak sesuai, ini juga akan menjadikan masalah di dalam pengelasan kita. Nah, setelah kita lepas, kita arahkan ke depan. Pada saat kita mengeluarkan kawat, jangan tekan tombol on off untuk welding, tetapi sebaiknya menggunakan tombol itching. Ya. Kenapa? Pada saat kita mengeluarkan kawat dan kita menggunakan tombol welding, ya, itu gas akan ikut keluar. Ya. Tetapi kalau kita menggunakan tombol itching, baik yang di wire feeder ataupun di mesin, ya, gas tidak ikut keluar. Ya. Nah, pastikan pada saat itching juga tos menghadap ke depan, karena kalau ini menghadap ke kita itu akan sangat berbahaya. Jadi keluarnya kawat itu bisa melukai kita. Selanjutnya kita masukkan kembali, ya, si kontak tip, kemudian juga orifice kita masukkan kembali, kemudian nozzle. Nah, kita potong kawat dan mesin ini siap untuk kita gunakan pengelasan. Sekarang dia naras di 190